Di sebuah desa kecil yang tenang, terdapat sebuah rumah tua yang terletak di ujung jalan berbatu. Rumah itu milik seorang kakek bernama Pak Jaka yang tinggal sendirian. Orang-orang di desa mengenal Pak Jaka sebagai sosok yang ramah dan bijaksana. Namun, banyak orang yang menganggap beliau sedikit aneh. Hal ini disebabkan oleh gudang kayu besar yang berada di samping rumahnya yang selalu terkunci rapat. Setiap pagi, Pak Jaka terlihat sibuk di sekitar gudangnya. Ia selalu membawa kunci besar yang tergantung di lehernya dengan rantai perak yang sudah usang. Anak-anak di desa seringkali memperhatikan Pak Jaka dari jauh, terutama ketika ia membuka gudang itu untuk beberapa saat. Namun, tidak ada yang berani mendekati atau bertanya tentang isi gudang tersebut. Konon katanya, ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Sesuatu yang membuat kakek tua itu harus menyimpannya dengan sangat hati-hati. Suatu hari, 3 anak desa bernama Rani, Dito, dan Siska mendengar cerita dari kawan-kawan mereka tentang gudang misterius itu. Mereka pun mulai penasaran. Rani adalah anak yang pemberani dan suka tantangan. Dito cerdas dan selalu membawa notebook kecil untuk mencatat setiap petualangannya. Sedangkan Siska cenderung penakut, tetapi selalu merasa tidak enak hati jika teman-temannya pergi tanpa dia. Dengan keyakinan penuh bahwa ini akan menjadi petualangan yang seru, mereka bertiga akhirnya sepakat untuk mencoba mencari tahu rahasia di balik pintu gudang itu. Malam itu, mereka bertiga berkumpul di rumah Rani dan merencanakan bagaimana mereka akan menyelinap ke gudang Pak Jaka. Mereka sepakat untuk bersembunyi di belakang pohon besar di dekat rumah kakek pada pagi hari, lalu melihat dengan cermat kapan Pak Jaka membuka pintu gudangnya. Mereka juga menyiapkan senter kecil dan peta desa yang sudah Rani gambar dengan teliti. Meskipun gugup, rasa penasaran membuat ketiganya tidak sabar menunggu fajar. Ketika pagi menjelang, mereka pun mulai melaksanakan rencana mereka. Matahari baru saja terbit ketika mereka bersembunyi di balik pohon besar dan memperhatikan rumah Pak Jaka dari jauh. Tidak lama kemudian, mereka melihat Pak Jaka keluar dari rumahnya, membawa kunci besar yang bergoyang di lehernya. Perlahan-lahan, ia mendekati gudang dan memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kunci besar di pintu gudang. Ketiganya menahan nafas melihat kakek tua itu membuka pintu perlahan dan masuk ke dalamnya. Begitu pintu gudang terbuka, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka semakin penasaran. Terlihat cahaya berkilauan dari dalam gudang, seperti pantulan cahaya di cermin atau benda-benda logam yang mengkilap. Mereka ingin sekali tahu apa yang ada di dalam sana, tetapi tetap menunggu hingga Pak Jaka kembali menutup pintu gudang dan beranjak ke kebun di belakang rumahnya. Inilah kesempatan mereka. Ketika mereka yakin Pak Jaka tidak melihat, ketiganya berlari ke arah pintu gudang yang belum tertutup sempurna. Dito dengan tangan yang gemetar membuka pintu perlahan, dan mereka bertiga pun melangkah masuk. Saat mereka berada di dalam, mereka terkejut oleh pemandangan yang ada di depan mata mereka. Di dalam gudang itu, mereka menemukan deretan rak-rak kayu tua yang dipenuhi benda-benda antik dan artefak langka. Ada keris yang berukir indah, guci-guci keramik dengan pola yang unik, dan banyak benda-benda kuno lainnya. Tetapi di antara semua benda tersebut, ada satu objek yang paling menarik perhatian mereka. Sebuah kotak kayu besar di tengah-tengah gudang.
Kotak itu berwarna gelap dan dihiasi ukiran rumit yang tampaknya menggambarkan legenda atau cerita lama. Rani yang selalu penasaran mendekati kotak tersebut dan mulai meraba-raba permukaannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki dari luar. Jantung mereka berdegup kencang saat menyadari bahwa Pak Jaka mungkin akan kembali. Dito dengan cepat mendorong kotak itu ke pojok gudang dan menyuruh teman-temannya bersembunyi di balik rak. Suara langkah kaki semakin dekat dan ketiganya menahan napas. Pintu gudang pun terbuka dan terlihat Pak Jaka berdiri di sana mengamati gudang-gudang dengan tatapan curiga. Ketika tidak menemukan siapapun, ia melangkah masuk dan menutup pintu gudang di belakangnya. Ternyata Pak Jaka mendengar suara mereka dan kembali untuk memeriksa. Kakek tua itu melangkah mendekati kotak kayu besar di tengah-tengah gudang dan membukanya dengan kunci kecil yang ia ambil dari saku baju. Ketiganya mengintip dari balik rak dan mata mereka melebar ketika melihat apa yang ada di dalam kotak tersebut. Di dalamnya ada sebuah benda berkilauan seperti kristal besar yang bersinar dalam berbagai warna. Benda itu memancarkan cahaya lembut dan menerangi seluruh gudang. Pak Jaka kemudian mulai berbicara dengan suara pelan, seolah sedang berbicara dengan seseorang atau sesuatu. "Terima kasih sudah menjaga desa ini selama bertahun-tahun, sahabatku," katanya dengan suara pelan namun penuh hormat. "Kau sudah melindungi kami dari banyak bahaya, dan aku berjanji tidak akan pernah membiarkan rahasiamu terungkap." Ketiganya mendengarkan dengan tegang, menyadari bahwa kristal misterius itu sepertinya memiliki kekuatan khusus yang sudah lama menjaga desa mereka dari bahaya. Mereka pun mulai merasa bersalah telah menyelinap masuk dan ingin sekali keluar dari gudang tanpa diketahui. Namun saat mereka mundur perlahan, tanpa sengaja, Siska menyenggol sebuah guci kecil yang terjatuh dan pecah. Suara pecahan guci itu menggemakan seisi gudang. Pak Jaka langsung menoleh ke arah mereka, dan ketiga anak itu tidak punya pilihan lain selain keluar dari tempat persembunyian mereka. Pak Jaka hanya tersenyum ketika melihat wajah ketakutan mereka. Dengan suara lembut, ia berkata, "Aku tahu kalian penasaran. Banyak orang penasaran dengan isi gudang ini, tapi ini adalah rahasia yang harus dijaga demi kebaikan desa kita." Pak Jaka kemudian mengajak mereka bertiga untuk duduk dan mulai menceritakan sejarah kristal itu. Kristal tersebut, katanya, berasal dari leluhur mereka dan memiliki kekuatan untuk melindungi desa dari bencana alam dan berbagai ancaman. Pak Jaka diamanahkan sebagai penjaganya, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui rahasianya. Dengan rasa kagum dan lega, ketiganya berjanji untuk merahasiakan apa yang telah mereka lihat di dalam gudang. Mereka pulang dengan hati penuh rasa hormat pada Pak Jaka dan benda ajaib yang ia jaga dengan penuh tanggung jawab. Sejak hari itu, mereka tidak lagi penasaran dengan gudang tersebut dan selalu mengingat pelajaran tentang kepercayaan dan tanggung jawab dari petualangan rahasia mereka.